Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Evita Surya and I'm from Group 1. I'm right here to explain to you about verb plus preposition. As you know guys, verb means kata kerja. Preposition is preposisi, yang mana ini terdiri dari in, on, at, from, for, with, to, apalagi, about, of, and many other ya. Nah, penggunaan preposition di sini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara verb dengan objeknya. Dan ada berbagai macam contohnya, seperti ini, dan ini banyaknya. Nah, contoh berikut tadi merupakan contoh-contoh dari verb plus preposition. Nah, dari berbagai macam contoh yang tadi teman-teman sudah lihat, pasti teman-teman sudah terbayangkan maksudnya tuh apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, ada beberapa verb yang memang sudah dicocokkan, diselaraskan oleh preposisinya masing-masing. Contohnya misalnya pay for, look for, terus kayak rely on, depend on, and many other. Kenapa sih kayak gitu? Karena memang sudah udah dari sananya kayak gitu dan sudah memiliki artinya yang konkret gitu. Kalau misalnya contohnya tadi ada look for, yang mana itu artinya mencari. Nah, kalau teman-teman bisa misalnya pakai look at, itu kan sama juga kita pakai preposition ya. Tapi look at itu dan look for memiliki dua arti yang berbeda. Yang mana tadi kan look for itu artinya mencari, tapi kalau look at itu lihat gitu kan, maksudnya lihat tuh gitu kan. Terus contoh kedua adalah pay for, untuk membeli, untuk membayar gitu misalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakainya pay to, itu kurang tepat ya, rasanya nggak selaras gitu ya teman-teman. Nah, itulah maksudnya teman-teman nih harus menyocokkan, teman-teman nih harus tahu betul yang mana yang benar dan juga yang kurang tepat. Misalnya nih, saya mau pakai contoh lagi in. In ini digunakan untuk skala besar, atau misalnya kalau untuk tempat, ini in digunakan untuk tempat yang besar kayak kota-kota besar ataupun negara. Nah, kalau at, teman-teman mau pakai at itu untuk small place, untuk tempat yang kecil atau yang insignificant places gitu loh. Nah, contohnya adalah in. Kita pakai in ya. In untuk jelaskan tempat. Contohnya adalah I was born in Jakarta. In, I was born in Jakarta. Jakarta, it's a big city, right? And if for at, example for at, itu adalah I was at a bookstore yesterday. Jadi fokusnya adalah di tempatnya bookstore. Teman-teman pasti tahu kan, bookstore itu kan pasti tempat yang kecil, yang ya maksudnya nggak yang big places or something, kind of like that gitu. Nah, untuk penggunaan lainnya misalnya in, on, at, dalam preposition of time, in. Nah, in ini digunakan untuk general measurements. Contohnya adalah I'll be there in 2 minutes. I'll be there in a second. Nah, kayak gitu. Nah, kalau selanjutnya, on and at ini untuk specific time and date. Jadi teman-teman ini jika menggunakan on and at itu harus diikuti dengan tanggal atau hari, atau misalnya memang lokasi yang sudah Nah, berikutnya adalah on and at yang digunakan untuk specific time and date gitu ya. Jadi misalnya for example, I'll see you on Monday. Kan, I'll see you on Monday. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa oke, kita akan ketemu hari Senin gitu ya. And the class start on September 21st misalnya. Jadi itu udah pasti, udah paten, udah pasti yakin tanggal segitu hari itu teman-teman bisa pakai on. Nah, untuk yang at teman-teman bisa pakai contoh seperti let's meet
at the restaurant gitu. Jadi ayo ketemu di restoran. Nah, itu kan udah pasti di restoran. Jadi kita tahu tempatnya di mana karena udah spesifik tempatnya kita sudah tahu. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia tadi beberapa contoh yang sudah saya coba jelaskan ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.